Aku nggak apa-apa. Enggak, kamu ikut Fahri dulu. Rick. Asik. Gimana, Mai? Hai, duduk di kursi mobil sportnya Dani yang 2 pintu ini. Mantap. Mantap kan? Seru banget. Kayaknya kamu seneng banget ya, Dan? Asli, mana suaranya di belakang? Asik, pegangan ya. Wow. Aku bener-bener seneng banget, Hai. Kamu tuh excited karena pulang sama kita ke kampung kamu atau gara-gara adik kamu mau nikah nih? Ya dua-duanya dong, senang ngelihat adik sendiri nikah. Terus juga ke kampung sama sahabat-sahabat tercinta. Seneng banget tuh pokoknya. Aduh, Dani. Lu yang bener dong kalau bawa mobil. Lu kira-kira dikata gitu ikan asin berjejer apa? Kagak peduliin banget nyawa orang. Yang aja ya tadi ajeruk-ajeruk mah mobilnya. Bisa jadi tuh begitu. Alhamdulillah. Aduh. Kenapa gue? Welcome to my kampung. Wah, gaya lu kayak bule petan lu. Sejuk ya? Ini udah sampai nih, Dan. Belum, dikit lagi. Cuman ini udah masuk kawasan Lord Kalen namanya. Kalian. Sama kampungnya lucu Tapi ngapa ya? Kok nih kita masuk kampungnya si Dani berasa kayak masuk ke dalam kulkas begono, dingin banget gua. Iya tuh ada nih. Nyaho gitu mah ibu teh mawa jaket anu tebel gitu. Kamu teh tengah bejaan kalau kampung kamu teh dingin. Kenapa ngerasa ada yang nggak beres ya, Dan, di sini? Ya ampun, ini beda kali sama kampung-kampung sebelumnya. Yang kita datengin itu yang beda dunia sama kita yang multiverse itu loh. Ini kan kampungnya Dani, nggak ada siluman-siluman kayak gitu. Kenapa kayak ada kerumunan warga yang marah ya? Dan ada suara perempuan merintih kesakitan. Ada apa ini? Kalian dengar sesuatu nggak sih? Iya. Dari sana ya? Ayo kita cek ya. Ayo. Iya, ayo atuh kalian teh. Iya, coba kita lihat. Teuing. Mana ini? Oh, teh Dani. Kan Dasar pengkhianat! Kalian biang balak! Tolong lepasin saya, Pak. Saya nggak salah apa-apa, Pak, Bu. Saya cuma mau hidup apa adanya. Saya nggak pernah berniat merugikan siapapun. Tolong lepasin saya, Pak. Udah acaranya, gimana? Udah bakar aja lah. Perbuatanmu arogan. Telah mengganggu keseimbangan desa kami. Bakar. Apaan ini berhenti, Mas? Apa? Ada apa kalian? Kenapa nih? Kenapa kami diikat begini? Bukan. Telah melanggar aturan adat di desa kami. Dia pantas jajar, Pak. Ada sakit jiwa lu semua. Gak ada otak lu. Ini perempuan lu. Apa lu? Stop. Hajar orang aja lu. Berhenti semuanya. Wajar lu. Kita akan bicarakan masalah ini lagi lain waktu. Sekarang semua warga bubar. Warga bubar. Gila lu perempuan main seksa aja. Awas, ya kipel lu pada. Wah, ingetin muka lu semua ya. Aduh, kenapa ini bisa begini? Warga kita itu tidak suka kalau ada aturan adat yang dilanggar. Seharusnya kamu sudah paham. Tapi adik kamu malah melanggarnya kan. Dengan menikahi laki-laki dari kampung seberang. Ora, ibu oge jeung salah kita menikah beda kampung atuh teh naon? Melanggar sia. Aturan anak haon eta teh. Ya Allah.
Manda, tahan ya. Padahal lu bentar lagi mau nikah. Terus sekarang gimana rencana lu apa? Aku akan tetap nikah sama Mas Arya, Bang. Luka-luka ini bisa aku samarkan pakai makeup. Manda, bukannya Bang Dani mau ngelarang lu buat nikah sama Arya. Tapi lebih baik lu tunda dulu pernikahan lu sama Arya. Lu bisa ke kampung Bang Dani yang sekarang. Ya, lu bisa nikah di sana sama Arya. Di sana aman. Karena kalau misalkan lu tetap maksain nikah di sini, gue takut warga makin kasar sama lu. Iya, aku setuju sama Dani. Udah mendingan kamu di kampung kita aja, insya Allah aman. Iya. Dani kan ada di sana, jadi dia bisa mantau kamu. Coba kamu pertimbangin dulu aja. Bang Dani nggak usah khawatir. Aku sama Mas Arya akan baik-baik aja kok. Aku juga yakin masih ada warga yang percaya kalau itu cuma mitos. Justru kalau aku pergi dari sini, itu malah bikin warga percaya kalau tahayul itu bener, Bang. Aku akan tetap nikah. Dani, mending kita dukung aja dulu kemauannya si Manda. Mumpung kita masih ada di mari nih. Sekalian kita lihat bagaimana situasi selanjutnya begono. Ha, ibu teh setuju pisan atuh. Gimana kalau kita teh beberapa hari tinggal di sini gitu, sambil lihat situasi. Nanti teh kelanjutannya bagaimana setelah mereka menikah gitu. Aku sih setuju Ri sama omongan ibu-ibu. Kenapa ya warga percaya sama mitos tahayul kayak gitu? Saya juga sebenarnya sih nggak percaya, Li. Harusnya nggak ada peraturan-peraturan kayak gitu. Kalau dilandasin dengan agama ya harusnya aman-aman aja. Iya. Makasih ya ini. Makasih ya. Ya. Aku juga bingung banget deh. Aku heran kenapa orang-orang ini tuh terlalu anarkis cuman gara-gara mitos itu. Ya, aku juga mikir gitu, Ay. Apa mungkin ada sesuatu yang terjadi sebelumnya? Makanya warga di sini pada separno itu. Kita harus lidikin sekarang juga. Ri, kita harus tetap ingat kalau kita datang ke sini untuk nikahan adiknya Dani. Jadi kita harus fokus sama itu, Ri. Iya, Ri. Soalnya kan warga di sini nggak ada yang mau bantu satupun. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngebantuin. Ya. Tapi nanti kalau kita mau bahas ini lagi, jangan di depan Dani ya kalau bisa. Takutnya Dani jadi nggak enak. Karena kita semua kan udah tahu kalau pernikahan ini benar-benar ditunggu sama Dani. Oke. Tapi kalau emang ada sesuatu yang aneh, kita harus ikut campur. Iya. Semoga aja nggak ada. Amin. Alhamdulillah tuh, gue udah kelar nata hidangannya. Itu semua gue pakai resepnya almarhum Encep Nurul, ya gak? Terus pasti ngenah atuh ya katanya. Ri, kamu lihat deh. Cantik banget Amanda ya. Gak kelihatan bekas luka lebamnya. Ya bagus. Kamu yang make up-in. Kamu juga cantik. Mari kita mulai akadnya. Di sini Mas Dani sebagai walinya akan langsung menikahkan adiknya. Dan saya sebagai penghulu mendampingi dan memastikan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan syariat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Arya Pamungkas, saya nikahkan dan kawinkan engkau. Astagfirullahaladzim. Semuanya tenang ya. Kita baca doa aja sih, Ustaz.
Kenapa ini motor? Pakai mogok lagi. Oh, ada wewe gombel. Mana ya? Udah orang aja deh ah. Kok berat banget sih tumben nih motor bawanya? Wewe gombel! Wewe gombel! Wewe gombel! Sekarang lu udah resmi sah jadi suami Amanda. Gue minta tolong sama lo, tolong jagain adik gue ya. Baik, Bang. Dan menurut gue, lo segera deh bawa Amanda pindah dari kampung ini. Karena gue nggak tega, gue kepikiran kalau masih ngebiarin kalian tinggal di sini. Kalau nantinya akan baik-baik aja, apa mereka harus tetap pindah? Iya, Ri. Masalahnya gue udah nggak tenang dari dulu, Ri. Selalu kepikiran. Gue udah bilangin ke Amanda, tapi dia tetap kamu tinggal di sini. Ditambah lagi, gara-gara kejadian semalam, gue ngeliat warga di sini sejahat itu sama adik gue. Jadi mau nggak mau, gue harus paksa Amanda sama lo ya, buat cepet tinggalin kampung ini. Ya, Dani ada benarnya. Demi keselamatan kalian, sebaiknya kamu pertimbangin antara pindah ke kampung lain atau mungkin kamu bisa ikut Dani ngerantau ke kampung kami. Coba nanti aku pikirin dulu ya, Bang. Soalnya kalau aku pribadi sih, yang penting Amanda senang sama aman aja sih, Bang. Amanda, yang lain pada kemana kok? Sepi banget. Tadi Kak Aini sama yang lain lagi keliling kampung ditemenin sama Mas Arya. Ya Allah, baru ditinggal kamar mandi bentar, udah pada ninggalin aja, kagak ngajak-ngajak tuh orang-orang. Yaelah. Bang, Kenapa? Hah? Senyum manis banget, kenapa? makasih ya Bang udah datang ke sini dan dukung pernikahan aku sama Mas Arya. Walaupun banyak banget warga yang menentang pernikahan aku, tapi Abang sama kakak-kakak yang lain udah ngebantuin persiapan pernikahan aku walaupun sederhana. Iya, Manda, sama-sama. Gua seneng banget. Manda yang dulu Bang Dani suka jahilin sampai nangis. Sekarang udah jadi istri orang. Ya Allah, bangga banget Bang Dani sama lu, Man. Iya, aku juga gak nyangka abang aku yang kocak waktu itu sekarang bisa bikin aku terharu. Oh iya, Mas Arya bilang katanya kita mau pindah kampung biar Bang Dani gak terlalu khawatir. Iya, Bang Dani bilang sama dia buat ajak lo keluar dari kampung sini. Karena Bang Dani itu benar-benar khawatir banget, Man. Sejak kejadian kemarin. Aku akan segera pindah, Bang. Meskipun ada atau nggak ada, setelah kejadian lo sama Arya dituduh udah melanggar aturan pernikahan warga lor kalian dan dul kalian, Abang cuma pengen kalian bisa hidup dengan nyaman. Mas Arya, Sayang, Bang Dani, barusan ada warga yang meninggal misterius.